Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih melalui penyembahan kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk ke dalam hadiratnya dengan mengangkat pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Terpujilah namamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali datang di hadirat-Mu untuk memuji memuliakan namamu dan menaikkan seluruh penyembahan kami di hadapan-Mu melalui ibadah tengah minggu kami. Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu. Biarlah kiranya Engkau menolong kami di dalam ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Sehingga ya Bapa, seluruh pelayanan kami di dalam ibadah kami ini ya Bapa menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Lawatlah kiranya ya Bapa seluruh hamba-hamba-Mu yang oleh perkenan-Mu Engkau layakkan menjadi bagian dari ibadah pada saat hari ini. Sehingga ya Tuhan tidak satu pun yang menjadi batu sandungan. Bahkan Tuhan tidak ada satu pun yang mengandalkan kekuatan. Tapi biarlah datang kepadamu Bapa memohon pertolongan-Mu. Sehingga baik hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang menata seluruh sound system kami, dan hamba-Mu yang memimpin pujian. Semua menciptakan harmoni yang indah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan semua sidang jemaat mulai terberkati ya Bapa, menerima urapan yang daripadamu, karena kuasa-Mu boleh turun atas ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami letakkan seluruh Tuhan, tempat peribadatan kami di dalam pertolongan tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau hadir melawat ya
ya Bapa, seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka Tuhan perkenankan. Biarlah sukacita surgawi boleh tercurah atas peribadatan umat-Mu, bahkan tempat di mana ibadah itu dilakukan. Oh Bapa, suasana surgawi boleh turun, memberkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah, memberkati daerah tempat peribadatan, bahkan sejauh kasih-Mu berkenan ya Bapa, sehingga Bapa membawa banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan, dari akhir pertengahan ibadah kami, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Besertalah dengan kami, lawatlah kami, tolong kami ya Bapa, datanglah di dalam ibadah kami ini. Biarlah kuasa-Mu saja yang berkarya dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah juga Engkau layakan kami. Ampuni dan kuduskan seluruh penghidupan kami ya Tuhan, supaya ibadah kami ini berkenan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Allah yang Maha Kuasa telah memilih kita dari segala bangsa untuk menjadi umat pemuji baginya. Maka biarlah kita senantiasa bersorak-sorak bagi nama Tuhan Yesus, menyerukan namanya, dan kita serukan pada saat ini dengan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Sebagai umat Tuhan, di dalam segala kesempatan dan pilihan yang telah Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita tak berjaga-jaga dan selalu berseru bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan dan perlindungan bagi kita. Dan biar dalam seluruh sikap kehidupan kita, kita tetap menyerukan nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang boleh melihat kesaksian melalui kehidupan kita. Kita sambung pujian kita dengan menyatakan, bangkit serukan nama Yesus. Nama Yesus.
serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Hey, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Nama di atas segala nama yang senantiasa menjadi perlindungan bagi kita. Saudara kekasih, sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh datang bersama-sama merendahkan seluruh hidup kita, sehingga kuasa firman boleh bekerja dan melawat seluruh kehidupan kita, tertanam dan bertumbuh, menghasilkan buah-buah pertobatan untuk memberitakan dan menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita bagi banyak orang. Mari kita siapkan hati kita dengan penyembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau boleh Bapa melawat peribadatan kami. Oleh karena pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu, kami boleh tiba Bapa pada saat ini dalam pemberitaan firman-Mu. Tapi Bapa biarlah seluruh penyembahan pujian kami ya Bapa, kiranya berkenan Engkau menyempurnakannya, supaya menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau semakin mengajar-ajari kepada kami, untuk kami boleh lagi lebih Bapa bersuka cita dengan kuasa di dalam roh-Mu, memuji memuliakan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah juga kuasa-Mu turun atas hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa urapan dari surga Kau taruhkan dalam seluruh penghidupannya. Bahkan Tuhan, perkataan yang akan disampaikan adalah wahyu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Sehingga pengajaran yang kami terima malam hari ini adalah ajaran Injil sepenuh, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi ingat-ingatan bagi kami ya Bapa, dalam kami melanjutkan seluruh aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini, supaya dalam firman-Mu kami beroleh kekuatan, beroleh kelegaan, beroleh pengharapan, bahkan Bapa iman yang semakin teguh, bahwa firman-Mu itu benar-benar Bapa ada di dalam hidup kami, karena firman itu adalah Allah sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah juga ya Bapa lawatan firman-Mu menjangkau banyak jiwa-jiwa di mana umat-Mu saat ini boleh mendengarkannya Bapa. Biarlah bukan hanya umat-Mu yang menerima Bapa keselamatan, tapi Bapa tetangga-tetangga kami, sanak famili kami, bahkan Bapa sejauh kasih-Mu berkenan, oleh pertolongan kasih-Mu, oleh mujizat melalui firman-Mu, semakin banyaklah Bapa jiwa-jiwa boleh ditarik bagi kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, besertalah dengan kami dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga Bapa tak satu kuasa pun yang akan menjamah kepada kami, karena Engkau telah ada di tengah-tengah peribadatan kami. Maka segala kuasa kegelapan dan segala rancangannya di dalam nama Tuhan Yesus sudah dihalaukan dari seluruh ruangan ibadah kami, terlebih dalam ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu dan selamat mengikuti ibadah tengah minggu kita bagi semua saudara-saudara yang saya percaya pada malam hari ini telah siap sedia untuk ikut di dalam ibadah tengah minggu kita. Sebab kita tahu ya saudaraku, dengan selalu kita setia di dalam ibadah kita, kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Saat ini saudaraku yang kasih, kita akan menerima firman Tuhan. Saudara-saudara yang tertulis di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Bunyinya saudaraku yang kekasih, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya di dalam setiap peribadatan kita, walaupun kita tidak berkumpul di suatu tempat di mana diadakan ibadah tatap muka, tetapi saya percaya kita tidak berjauhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita begitu besar, mampu mempersatukan kita di dalam kuasanya, di dalam kerajaannya, agar kita selalu, saudaraku yang kekasih, terpelihara. Saudaraku, iman percaya kita selalu firman datang untuk memperingatkan kepada kita, melawat kepada kita, untuk memberkati kita. Terlebih lagi itu saudaraku, firman yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita semuanya. Saya percaya saudaraku, setiap saudara semua atau yang mengikuti ibadah ini tidaklah sendirian, tetapi dengan
seluruh anggota keluarga, ya saudaraku yang kekasih, yaitu lebih daripada 2 atau 3 orang. Karena kita berkumpul karena nama Yesus, saudaraku, maka Tuhan kita Yesus yang maha baik, sangat setia, saudaraku, Dia pun akan hadir di tengah-tengah kita masing-masing. Kita sudah tahu kalau Tuhan Yesus hadir, saudaraku yang kasih, maka suasana kita, suasana keberadaan kita bukan lagi suasana keberadaan secara manusia atau secara kedagingan, secara dunia, tetapi kita telah ada di dalam suasana surgawi. Karena di mana Yesus hadir, saudaraku, maka tempat itu menjadi suatu, atau di mana Yesus ada, maka daerah tempat itu menjadi suatu kerajaannya, di bawah kuasanya. Kita percaya tidak ada satupun kuasa yang dapat, saudaraku, untuk melawan kekuasaan Tuhan dalam kehadirannya bersama-sama dengan kita di dalam ibadah ini. Kalau Tuhan Yesus datang, saudaraku yang kekasih, maka berkat-berkat yang ada padanya, saudaraku, di dalam kerajaannya itu telah dan akan, saudaraku yang kasih, dilimpahkan kepada kita semua. Oleh karena itu, biarlah hati kita, saudaraku, percaya akan hal itu, di mana jiwa dan roh kita berusaha untuk mencari wajah Yesus, saudara, agar genaplah sukacita kita oleh kasih-Nya di dalam peribadahan tengah minggu kita ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bukan saja datang supaya kita hanya untuk diberkati, untuk saudaraku yang kekasih disembuhkan, dipulihkan, atau untuk supaya kita tertolong di dalam segenap kehidupan kita. Tetapi sebenarnya, saudaraku, aku dan saudara berkumpul bersama untuk bertemu dengan Yesus adalah juga untuk memuliakan namanya, mengagungkan namanya. Sebab kita rindu, saudaraku, nama daripada Tuhan kita bukan saja hanya di dalam kumpulan kita yang sangat kecil ini, tetapi kita percaya melalui kumpulan kita yang sangat sederhana ini, kuasanya sangat besar sehingga, saudaraku, itu dapat mengalir, saudaraku yang kekasih, melalui ibadah kita ini, ibadah yang sangat sederhana ini, mengalir keluar, saudaraku, keluar tembok rumah kita untuk menjangkau setiap orang yang ada di kiri kanan muka belakang rumah kita. Bahkan bagi semua orang yang mungkin lalu lalang sekitar rumah ibadah kita, kuasa itu, saudaraku, kehadirannya itu, saudaraku, kerajaannya itu, saudaraku, akan berdampak kepada mereka semua. Dan itu artinya, saudara-saudara, mereka akan merasa sesuatu, saudaraku, di dalam kehidupan mereka, dan saya percaya apabila kuasa itu menyentuh mereka, mereka akan sebentar barangkali dia berdiam diri, tidak melanjutkan perjalanannya dan menyimak apa yang sudah terjadi bagiku. Dan saudaraku, nyanyian saudara, doa saudara, firman Tuhan yang saudara dan saya sedang dengar, itu akan menembus, saudaraku, dinding rumah kita dan akan menjamah orang yang sebentar terdiam, saudaraku, untuk mengalami kuasa yang memancar dari ibadah kita kepadanya. Saudara-saudara, kita memang menghendaki hal yang demikian karena kita tahu
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dengan kita percaya akan firman Tuhan yang mengatakan di mana 2 atau 3 berkumpul karena namaku, dan kita berkumpul saudaraku mungkin 2 atau 3 atau lebih daripada itu, dan kita percaya firman Tuhan yang mengatakan dia ada di situ, pastilah itu ada di sana. Dan kita akan merasakan suasana sekali lagi, suasana kuasa kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui nyanyian kita, melalui pujian kita, saudara-saudara, kita mengagungkan namanya, kita bersyukur kepadanya, kita bersukaria atas kehadirannya. Dan itulah yang dikatakan saudaraku, kerajaan surga yang selalu kita minta di dalam doa kita, agar datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi, di tempat di mana kita berada, seperti di surga. Damai sejahtera saudaraku yang luar biasa, yang saudaraku mengisi kehidupan kita, mengisi ibadah kita, saudaraku, membuat saudaraku yang kekasih, ibadah kita itu memancarkan api kemuliaan Tuhan kita. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Dan kita dengan tekun saudaraku mendengar firman Tuhan, menantikan apa yang akan dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Seperti saya katakan tadi, kita bukan saja saudaraku beribadah kepada Tuhan agar kita diberkati, agar kita disembuhkan, agar kita dipulihkan, agar kita diselamatkan. Tetapi juga saudaraku, jiwa dan roh kita seperti menyala-nyala untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di atas puji-pujian inilah saudaraku, takhta kerajaan itu ada. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita masuk setiap tengah minggu untuk mengikuti ibadah tengah minggu kita, mari kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk masuk, saudaraku yang kekasih, ke dalam kerajaan yang kita tahu pasti dihadirkan oleh Tuhan. Karena Dia menghendaki saudaraku yang kekasih, kerajaan itu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Agar saudaraku kerajaan ini memancar dari rumah tangga kita, dari kehidupan kita, dan setiap orang yang mendengar, yang setiap orang yang melihat saudaraku menjadi terberkati. Dan kemudian memuliakan Allah. Dan kalau mereka sempat memuliakan Allah saudaraku, maka saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus akan juga memberkati mereka. Akan menjadikan mereka Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, anak-anak yang diselamatkan oleh kuasa kehadirannya, kuasa kerajaannya. Saudara-saudaraku yang kasih, sementara kita mendengar saudaraku dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan kepada firman, maka saudaraku kita dengar ayat yang selanjutnya saudaraku, yaitu yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 13 yang bunyinya, ini saudaraku, sesudah dia kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat peribadatan kita ini, dengarkanlah kehendak daripadanya saudaraku. Dia katakan di dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam sepanjang penghidupan kita selalu berseru kepada Tuhan dan mengatakan, lindungi aku Tuhan.
tutup bungkus kehidupan kami teristimewa sepanjang hari ini dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa. Ya saudaraku yang kekasih dan saudaraku yang kasih, di dalam perlindungannya, di dalam kehadirannya, di dalam ibadah kita ini saudaraku yang kekasih, dia berpesan kepada kita saudaraku yang kasih, bahwa yang dikehendakinya ya bukan saudaraku yang kekasih, yaitu apa yang disebut persembahan. Persembahan secara materi. Tetapi yang dikehendaki adalah persembahan secara rohani. Itu menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya. Agar kita layak ya saudara-saudaraku, untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya untuk kita lakukan. Dikatakan saudaraku yang kekasih, belas kasihan. Saya percaya satu keluarga saudaraku yang kasih pasti saling ada di dalam kasih. Suami istri, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, bersaudara, ada selalu di dalam kasih Allah. Selalu memaafkan, selalu mengampuni satu sama lain. Tidak lagi memandang kekurangan daripada anak-anak kita. Karena kita tahu, saudaraku, apabila anak kita di mata kita ada kekurangannya, kita bukan saudaraku menolak kepada anak itu, tetapi kita berkasihan. Pastilah kita oleh kuasa kehadiran Tuhan berdoa kepada atau untuk anak itu, mengatakan, Bapa, jamahlah anakku. Tolonglah dia di dalam kekurangannya. Sempurnakan kasih-Mu di dalam dia, agar anakku ini boleh menjadi saksimu. Agar anakku ini menjadi pengikut-Mu. Agar kami sekeluarga ini menjadi anak-anak-Mu. Saudaraku yang kekasih, kita kadang-kadang cepat sakit hati, cepat saudaraku kita menjadi tidak senang. Karena kita melihat banyak kekurangan diperbuat oleh anak kita, oleh saudara kita, oleh orang tua kita. Banyak hal saudaraku tidak menyenangkan hati kita. Tetapi di sini firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini berfirman kepada saya dan saudara, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Kita tidak kecewa lagi melihat kekurangan daripada anggota keluarga kita, tetapi kita menjadi mengasihinya dan segera ingin menolong. Pertolongan pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus, membawa di dalam doa, memohon agar Bapa kita yang penuh kuasa, yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kita, menjamah saudara kita dan memberikan kekuatan dan memberikan saudara-saudaraku pengertian agar Roh Kudus berkenan saudara-saudaraku hadir turun atas kehidupannya agar dia memiliki kuasa itu, kuasa untuk memenangkan segala kekurangan, segala tidak kesempurnaan. Dan karena kita haus akan kuasa itu, akan Roh Kudus itu. Dan kalau dia sudah hadir dan kita menerima kuasa itu, maka saudaraku, aku dan saudara saat itu juga sudah dijadikan menjadi terang di dalam keluarga. Sudah menjadi berkat bagi keluarga.
Sudah menjadi, saudaraku, garam bagi keluarga. Seluruh kata-kata berkat, seluruh kata-kata yang datangnya oleh Roh Kudus terdengar, saudaraku, terlaksana di dalam keluarga. Sebab saya tahu dan saya mengerti, apabila jemaat ini, setiap keluarga dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap saat kita kembali berkumpul di tempat ini, saudaraku yang kekasih, maka api Roh Kudus akan menyala dari peribadatan kita, dari perkumpulan kita. Kalau itu peribadatan pada malam hari, maka saudaraku yang kekasih, api Roh Kudus menjadi tiang awan yang menyala, tiang api yang menyala, memancarkan kuasanya ke segala penjuru, ke tempat-tempat yang gelap, sehingga peribadatan kita sudah menjadi, saudaraku, menjadi pembawa berkat, pembawa keselamatan, menjadi saluran keselamatan bagi daerah di mana kita beribadah. Di mana kita beribadah, saudaraku, yaitu para tetangga kita sejauh kuasa Allah berkenan. Tentu saja kita selalu berdoa bagi tetangga-tetangga kita. Bahkan tetangga kita yang tidak mau mengerti kepada kita. Bahkan tanpa dia sadari, dia telah membuat sakit hati kita. Tetapi kita tidak menjadi sakit hati, tetapi kita mengerti sekarang kesanalah kasih yang dari Allah yang kita miliki itu kita salurkan. Sehingga saudaraku, semua tetangga kita atau orang-orang yang diam di sekitar kita, saudaraku, merasakan kasih Allah yang luar biasa mengalir ke dalam kehidupan mereka melalui kehidupan kita, baik itu perbuatan, baik itu perkataan. Saudara yang kekasih, kita tahu iblis sedang bekerja, bahkan giat bekerja, karena saudaraku, tanda-tanda zaman, saudaraku, sudah kita lihat di mana-mana, disebut oleh setiap orang. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda zaman. Apalagi saya dan saudara. Kalau kita membaca Alkitab, kita melihat tanda-tanda itu semakin nyata. Tetapi saudaraku yang kekasih, engkau dan aku yang dipenuhi oleh Tuhan dengan firman-Nya yang mengatakan agar kita memiliki kasih itu. Maka tentu saja tidak henti-hentinya aku dan saudara berdoa syafaat bagi semua orang yang kita lihat, saudaraku, akan binasa kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kesanalah doa syafaat itu kita serukan, terutama kepada handai tolan kita, sanak famili kita, teman-teman kita, kenalan kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun dekat. Selalu kita, saudaraku, berdoa syafaat agar mereka semua, saudara-saudara, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya tadi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Kita manusia ini, saudaraku. Kita katakan setiap saat, saudaraku, dosa, saudaraku, ingin merajai, dan tanpa sadar saya dan saudara telah melanggar kekudusan Tuhan, melanggar, saudaraku, firman Tuhan, dan itulah dosa. Tetapi saudaraku, pada malam hari ini saya dan saudara diperingatkan oleh Tuhan agar aku dan saudara memiliki kasih itu. Kasih yang dikatakan oleh Tuhan
sebab dia adalah kasih. Sebenarnya dia datang, saudaraku yang kekasih, dengan kasihnya. Bukan untuk orang benar, tetapi dia datang untuk memanggil orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Engkaulah itu, akulah itu, ya saudaraku yang kekasih. Di mana saya dan saudara memiliki kasih, yaitu Yesus. Setiap saat kita katakan, Yesus, biarlah engkau ada, biarlah engkau nyata, biarlah engkau yang terlihat dari kehidupanku. Kuasai kehidupanku, setiap langkah, setiap kata. Biarlah itu berasal daripadamu. Kata-kata yang menyelamatkan setiap orang. Karena firman atau perkataan Tuhan Yesus, saudaraku, penuh dengan kuasa mendatangkan kerajaan surga. Kalau kerajaan surga atau kuasa dari Tuhan kita Yesus melimpah hadir di tengah-tengah kita, maka saudaraku yang kekasih, keberadaan kita, saudaraku, sudah sama seperti yang di surga. Kita melihat, saudaraku, kesusahan bukannya bertambah, berkurang, tetapi kesusahan yang satu belum selesai telah datang kesusahan yang lain. Dan di dalam perjalanan hidup kita ini kita lihat betapa jahatnya, saudaraku yang kekasih, keadaan ini. Tidak ada saat sedikit pun belas kasihan, bahkan tidak ada keadilan. Tetapi di dalam Yesus belas kasihan dan keadilannya nyata di dalam setiap orang pengikut Tuhan Yesus. Kepadamu dan kepadaku, saudaraku, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam rumah tanggaku, ke dalam setiap pekerjaan kita, saudaraku yang kekasih. Semua sidang jemaat kiranya, saudaraku, memiliki kasih yang luar biasa kuasanya itu. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, baik itu sebagai pegawai, baik itu wira swasta, mereka yang berdagang, mereka yang mengerjakan pekerjaan kesejahteraan atau terlaksana, saudaraku, yaitu kehidupan rumah tangga. Kepada semua seisi rumah kita, saudaraku yang kekasih, kerajaan kuasa itu nyata. Nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada firman-Nya, yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Dikatakan di situ, pergilah. Jadi saudaraku, apabila saya diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi, kita harus membawa, saudaraku yang kekasih, yaitu kasih Allah yang sejati itu. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita harus membawa, kita tunjukkan kepada setiap orang yang ada di dalam pencobaan, yang ada di dalam penderitaan, yang ada di dalam peperangan, baik perseorangan, baik sekeluarga. Tidak ada damai di sana karena kuasa kegelapan mendatangkan pertentangan satu sama lain. Tetapi engkau dan aku, keluargamu dan keluargaku, pergi, diperintahkan oleh Tuhan Yesus, membawa Yesus ke tengah-tengah pertentangan, pergolakan, di tengah-tengah kegelapan itu, saudaraku, karena kita tahu hanya oleh kuasa
di dalam nama Yesus segala pertentangan, segala kebencian, segala kegelapan itu dilenyapkan. Karena Yesus datang, saudaraku, membawa damai. Engkau dan aku dipanggil, diperintahkan, pergilah kemana Tuhan kehendaki. Ya saudaraku, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin di dalam waktu engkau berdagang, waktu engkau mengerjakan pekerjaan transportasi, baik itu di darat, baik itu di laut, baik itu di udara. Dimanapun kita berada, membawa Yesus yang sanggup, saudaraku yang kekasih, melenyapkan kejahatan itu, tangan iblis si jahat itu, yang ingin memporak-pondakan kehidupan kita. Dialah juru selamat, dialah Tuhan kita, percayalah kita kepadanya. Dengarkan selalu firman-Nya, saudaraku yang kekasih. Lihat orang apabila dikatakan dia datang untuk orang berdosa. Mengertikah saudara? Orang berdosa adalah orang yang dijajah habis-habisan oleh kuasa kejahatan, oleh kuasa iblis. Yesus kuasanya sanggup mematahkan, menghancurkan, melenyapkan rancangan dari iblis si jahat yang selalu terus-menerus, saudaraku yang kekasih, menyakiti setiap manusia. Ingin, saudaraku yang kekasih, membunuh dan membinasakan manusia. Tetapi saudaraku, oleh firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, kita akan berkata, aku siap untuk melaksanakan. Penuhi aku dengan kasih-Mu, kasih agape yang penuh kuasa itu. Agar kasih persaudaraan, kasih akan pribadi sendiri, kasih akan sesama melimpah di dalam kehidupan kita untuk kita bagikan kepada setiap orang. Kita, saudaraku yang kekasih, pengikut Tuhan Yesus, mengerti, saudaraku, mengapa engkau dan aku dipilih, mengapa engkau dan aku ditetapkan untuk pergi, mengapa engkau dan aku, saudaraku yang kekasih, ditetapkan untuk menjadi saksinya. Kita menyaksikan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan berkemenangan terhadap kuasa-kuasa dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan di sanalah, saudaraku yang kekasih, apabila kuasa itu hadir, dengan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka saudaraku yang kekasih, kita telah ada di dalam kerajaan Bapa. Di mana setiap kali selalu, saudaraku, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menghadap Tuhan, selalu kita katakan, datanglah kerajaan. Kalau Dia menjadi raja kita, berkuasa di dalam kehidupan kita, maka kita tidak usah khawatir, kita tidak usah, saudaraku yang kekasih, takut, karena Dia akan menjamah, kuasanya menjamah, memenuhi kehidupan kita, sehingga damai sejahteranya melimpah di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan sekarang kita akhiri ibadah kita dengan berdoa, didahului dengan nyanyian yang mengatakan, kasih Allahku.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami penuh dengan sukacita oleh firman-Mu yang mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama-Mu, Engkau hadir di sana. Dan Engkau lihat Tuhan peribadatan kami, rumah tangga demi rumah tangga. Dan Engkau melihat bilangan jumlahnya. Dan hamba percaya Engkau hadir di dalam setiap ibadah-ibadah tersebut. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyatakan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh memiliki apa yang Engkau kehendaki terjadi, berlaku di dalam segenap kehidupan kami. Pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menyatakan seluruh kehendak-Mu itu kepada kami, agar kami tidak kehilangan Engkau. Agar kami Tuhan selalu mengingat apa yang kami butuhkan dan apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Yaitu ya Bapa, bahwa persembahan secara materi, Engkau Tuhan tidak memerlukan itu, tetapi yang terutama adalah belas kasihan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang penuh dengan belas kasihan. Kalau bukan karena belas kasihan-Mu kami sudah binasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Alirkanlah Tuhan di dalam kehidupan kami kuasa kasih-Mu itu. Agar ya Tuhan, seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu boleh menjadi saluran berkat, saluran keselamatan. Ya Tuhan, dan memiliki terang kasih itu yang dipancarkan dan memancar ke tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan penderitaan. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan umat-Mu yang berseru kepadamu, yang memanggil nama-Mu, yaitu nama di atas segala nama yang penuh kuasa, boleh merasakan kuasa itu, yaitu suatu kerajaan yang terdiri dari kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Oh haleluya, dalam nama Yesus kami mohon, hadirkan itu di dalam setiap kehidupan umat-Mu, di dalam setiap rumah tangga, agar semua boleh menjadi saksi dan semua orang boleh melihat betapa indahnya terang kasih itu menyertai seluruh orang-orang pengikut-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang setia mengimani firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dan melalui perkara itu kuasa-Mu bekerja Tuhan, agar di mana umat-Mu ya Bapa sedang berada di dalam kepenuhan kasih-Mu, di tempat itu ada keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak jiwa dari kegelapan, dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan boleh dibebaskan, boleh menerima damai sejahtera, boleh menerima kasih itu. Terima kasih, haleluya. Pakailah sidang jemaat GBIS Baladewa ya Tuhan, menjadi saksi-Mu itu. Penuhi dengan kuasa kasih itu, agar ya Tuhan, dunia yang penuh kegersangan itu, dunia yang penuh dengan kekeringan kasih itu, penderitaan oleh kuasa dosa, kuasa kegelapan itu, menerima ya Bapa siraman dari kasih-Mu seperti curahan air yang menjadikan semuanya menjadi segar kembali. Segala tanam-tanaman, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi tumbuh berakar dan menghasilkan buah-buah, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan seluruh umat yang percaya dan seluruh umat pengikut Tuhan Yesus. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini ya Tuhan, kami telah melakukan ibadah tengah minggu kami. Kami percaya ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami memang sangat merindukan ya Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Merindukan Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kalau Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, kami tidak usah takut lagi. Karena kuasa kerajaan itu akan memelihara kami, menyelamatkan kami, membimbing kami di jalan yang menuju kepada Bapa. Terima kasih, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua orang yang terlibat di dalam transportasi yang ada di darat, yang ada di laut dan udara. Engkau berkenan menyelamatkan ya Tuhan. Engkau berkenan Tuhan memberkati. Sebab kami tahu seluruh yang mereka arungi itu di sana, kami dapat menyadari banyak bahaya yang akan menimpa kepada mereka. Tetapi apabila Engkau hadir di situ ya Tuhan, tidak ada satu hambatan pun yang akan menghalangi
umat-Mu yang percaya kepadamu, di mana Engkau Tuhan hadir untuk menyelamatkan seluruh tugas-tugas pekerjaan mereka, yaitu yang ada di dalam transportasi darat, laut, dan udara. Di sana Tuhan, umat-Mu yang percaya kepadamu akan selalu Tuhan Yesus memuji, memuliakan Engkau. Karena kehadiran-Mu adalah kehadiran sukacita, damai, sejahtera, kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih, haleluya. Bapa, Engkau berkenan Tuhan menilik hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan sidang-Mu, pembela sidang-Mu, gereja-gereja itu ya Tuhan. Terlebih gereja Betel Injil Sepenuh, teristimewa gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Perlengkapi Tuhan hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu, utus mereka di dalam kenabian, kerasulan, penginjilan, pengajaran, dan juga Tuhan di dalam pengembalaan. Engkaulah gembala kami yang sejati. Engkau yang memimpin semuanya, ya Tuhan. Dan kami, Tuhan, tidak takut lagi, karena kami percaya bersama dengan Yesus kami pasti selamat dan kami pasti menang. Terima kasih, haleluya. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang akan mengakhiri masa jabatan mereka. Beri damai di dalam hati mereka supaya mereka melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Beri hati yang takut akan Tuhan, supaya perbuatan mereka tidak melampaui kuasa-Mu. Tidak ada kesombongan lagi Tuhan. Mereka semua merendahkan diri, sebab kuasa di atas segala kuasa ada di tangan. Itulah yang kami mohon memimpin pemerintahan kami yang akan menyelesaikan tugas mereka. Dan juga untuk pemerintah yang sudah terpilih. Jangan biarkan Tuhan mereka menjadi sombong karena mereka terpilih. Oh Tuhan, bukan karena, janganlah kiranya oleh karena, oh Tuhan, kemauan mereka. Tetapi kami bermohon, biarlah itu kehendak-Mu. Dan kalau itu kehendak-Mu, bangsa Indonesia akan menerima keadilan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, haleluya. Bapa, doa kami sungguh jauh dari sempurna. Tetapi hamba percaya, apabila Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu itu, maka semua mendapat berkat, mendapat pemulihan, mendapat kesembuhan, mendapat sukacita, dan mendapat damai sejahtera. Kasih karunia yang tiada terbatas. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyembah, dan kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.